Satu kata yang mewakili idea menurut aku sih gokil ya. Menurut aku idea itu parah orang-orangnya, parah apa namanya, ya orang-orangnya gila gitu. Keluarga. Nah, aku bertemu sama orang-orang di sini yang memang memiliki kreativitas berbeda sama aku. Dari orang-orangnya seusia, kawan-kawan sendiri juga, jadi keren. AIDA itu tempat orang-orang berkumpul yang berbagai latar belakang yang baru tumbuh yang akan sampai ke tempatnya, titiknya. Anak-anak muda yang berbakat, anak-anak muda yang peduli akan lingkungan di sekitar dia. Avenger. Dia itu Avenger. Ya karena semua hero tuh ngumpul jadi satu tuh untuk menyelamatkan bumi. Karena menurutku IDEA terbentuk bukan gara-gara dari seleksi masuk, tapi dari kau mau ikut enggak? Satu job nih, jadi kekeluargaan. Pasti kerja keras, loyalitas, kesabaran. Ya. Bercanda, suka bercanda. Terlihat seperti bercanda tapi padahal serius. Di balik itu kita juga peduli soal budaya kita seperti apa, di Pekanbaru seperti apa. Karena kita tuh ibaratnya orang yang memperkenalkan Pekanbaru keluar gitu kan. Ya sebuah wadah atau kumpulan orang-orang yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dari mulai pemikirannya, ide-ide kreatif dia. Nah, di situ mulai ya banggalah. Nama saya Jimmy Ahmad Harinir, saya lahir di Pekanbaru 30 tahun yang lalu. Nama aku David, umur aku 22, kuliah di Unri. Perkenalkan, nama aku Afra Pradeki Nandani, biasa dipanggil Afra. Nama saya Azmezid Umara. Nama aku Roberto Fernandes Batubara, KTP Roberto Fernandes. Nama aku, kalau nama lengkap aku Ridho Evansli. Sekarang sih biasanya dipanggil Le. Mana ini? Dengar kan? Perkenalkan, nama saya Yudi Anugrah. Biasa orang manggilnya Mas Yud. Pakai kursi gini bang jadi bang. Nama aku Aldo, aku lahir di Pasir Pengarayan dari tanggal 8 Maret 98. Apa lagi? Oke, perkenalkan, nama saya Ridho Alwan Fahri. Keseharian saya bekerja sebagai videografer dan fotografer. Perkenalkan, nama aku Iko Setiawan. Oke. Lain pula lah saya. Biasa dong ditanya. Nama aku Muhammad Diansyah Putra, biasa dipanggil Aan. Anjing terantuk. Sakit. Nama lengkap aku Muhammad Fadil. Rencananya mau dikasih Muhammad Fadil Bagdin atau Dolken, cuman kayak nggak cocok gitu. Aneh deh. Nama aku Ragil, Ragil Ramadan Lubis, panggilan aku Ragil. Oke, kenalin, nama aku Bayu Andama Putra. Nama aku Muhammad Ghafari. Bentar, muter dulu. Pilot. Dan alhamdulillah sekarang udah tercapai, pilot drone. Pertama jadi pilot, yang kedua jadi musisi. Malahan aku nulisnya bukan musisi, tapi rockstar. Polisi. Itu karena aku dengar dari cewek aku, masa aku jadi tentara itu katanya nanti perang bahaya gitu. Tapi kalau polisi nggak perang tapi duitnya banyak gitu. Karena itu kan aku udah mikirin duit gitu kan. Polisi duitnya banyak anjir gitu. Jadi aku cita aku polisi aja lah gitu.
programmer lah, atau yang bagian yang di komputer. Terus SMP mulai berasa aku memang pengen terjun di dunia IT, dunia komputer. Karena lagi musimnya game online, lebih sering di komputer. Waktu itu juga dibeliin komputer, jadi lebih sering di rumah juga main komputer. Kadang pengen jadi dokter, kadang pengen jadi pembalap, pengen jadi atlet, apalah pokoknya. Waktu SMP aku suka pelajaran IPS, aku pengen jadi sejarawan. Seorang fotografer ataupun programmer, kenapa harus jadi fotografer? Itu jadi ketika aku punya kamera itu, aku hobi nge-video-videoin, hobi motret orang yang nggak jelas, walaupun foto yang nggak jelas. Karena kata ayah, fotografer tuh bukan untuk jadi pekerjaan utama gitu. Jadinya waktu SMP aku mikir, oh kayaknya aku jadi dokter aja. SMP cita-cita aku jadi pemain bola sih sebenarnya. Jujur aja, menjadi pemain bola. Cita SMP mau jadi pengusaha. Kayak yang masuk akal aja lah gitu. Pemain bola kayaknya. Saya masih banyak lebih bagus ternyata. Kalau ibarat warna, aku tuh kayaknya warna navy deh. Dia gelap, tapi dia berwarna. Biru, lebih ke dongker sih. Kulit aku kan gelap, warna itu kan gelap juga. Kenapa aku biru dongker? Karena biru dongker itu warna yang relatif cocok dipakai dengan, cocok digabungin dengan warna lain. Biru mungkin karena tenang, adem, sumringah. Warna-warni. Aku kadang mungkin di merah, atau mungkin aku di hitam, atau mungkin aku di putih, atau mungkin aku di biru, atau mungkin aku di hijau. Bisa macam-macam warna. Mungkin aku yin dan yang, hitam dan putih. Aku suka hal-hal yang seimbang sih, dan aku pengen jadi hal-hal yang kayak gitu juga. Kayaknya warna hitam lah. Warna hitam itu gelap. Ungu tuh karena campuran merah sama biru. Merah artinya berani. Biru apa ya? Biru buat ngantuk, jadi berani buat orang ngantuk. Apa nih? Ibarat makanan. Pomnya mungkin kayak instan gitu, gak suka ribet. Nah itu. Bikinnya instan. Kau tinggal ngerebus, tiriskan, kasih bumbu, aduk. Jadi lemper. Murah ada. Iya, di mana ada? Pergi ke tempat gorengan ada lemper, dan dia beda sendiri kan. Aku oseng-oseng mercon sih. Karena oseng-oseng itu makanan identik pedas, terus makanan yang menantang lah. Nah, kalau dianggap diibaratkan sebuah makanan, mungkin aku makanannya sih oseng-oseng mercon karena pedas, terus menantang gitu. Bakwan, tahu isi, risoles, dan beserta cabai-cabainya. Kalau makan bakwan nggak pakai cabai nggak asik juga sih. Iya, jadi kalau misalnya ada teman-teman ngumpul, kalau nggak ada aku nggak asik. Gula katanya, karena manis loh ya. Ya sebagian orang bilang itu manis gitu. Nggak ganteng, cuman enak dilihat gitu. Bawang manggis itu walaupun di luarnya gelap, ya, dalamnya putih. Ya mas aku walaupun aku fisiknya kayak gini kan, tapi percayalah di dalam itu ada sesuatu yang putih. Gitu. Gorengan, berminyak, muka aku sering berminyak. Warnanya pun agak gelap juga kalau gosong gorengan. Aku Indomie kuah tuh. Pakai telur kari ayam, pakai cabai ya mas. Sekarang bisa ya? Kalau bisa double sih. Kayaknya aku mirip kebab deh. Aku isinya banyak kan, ada sayur, ada daging, terus tapi diselimutin gitu. Lagu-lagu indie sih. Lebih ke indie sih. Oh, Fish, biar kayak jadi anak indie ya. Kayak Payung Teduh, Hortenti kadang gitu. Lagi baru-baru asik nih Hindia. Kalau untuk sekarang ini, aku seringnya dengerin lagu Hindia sih. Aku suka Hindia kenapa ya? Ikutan temen gue. Enggak. Belakangan aku sering dengar Fish sama Hindia gitu. Itu bukan karena beat musik apanya. Mungkin karena aku basicnya nulis ya, aku jadi suka liriknya itu bagi aku sendiri punya layer yang berbeda, yang memunculkan pemaknaan lain. Itu sih yang bikin aku suka. TK aku tuh udah di
sodorin Linkin Park sama abang aku. TK Linkin Park, Blue, Elton John. Aku suka semua musik. Dangdut pun aku suka. Koplo pun aku suka. Iya, keroncong, metal apapun itulah. Kecuali breakbeat. Bukan nggak suka juga ya, cuman aku bingung cara nikmatinnya kayak gimana. Flashcard Apocalypse, The Invitas, Dead Squad, Burger Kill, dan dulu masih Jamrud, Peter Pan. Ya walaupun dia udah tua-tua, tapi masih suka sama Jamrud. Kayak Joji mungkin. Tulus, Michael Bublé, lebih ke arah situ lah apa ya. Aku nggak suka musik yang nggak jelas liriknya kayak mana itu. Aku nggak terlalu ngerti musik, jadi menurut aku semua genre aku masih masuk aja. Seminggu playlist aku bisa beda-beda sih. Aku lebih suka dengerin musik yang buat aku hanyut akan ketenangan. Band-band luar juga, band-band kayak Jepang dan lain-lain, kalau seandainya itu memang tenang, memang sunyi, itu aku favoritkan. Aku masih suka sama Michael Jackson sampai sekarang. Karena aku masih ingat waktu kecil, aku lagi baru siap dimandiin orang tua, dipakein baju, terus mama aku joget sambil denger lagu Michael Jackson, Black or White. Musik aku tuh kayak musik rada dance floor gitu tibanya dia. Aku orangnya suka sering bercanda gitu. Iya, bercanda terus sampai aku nggak tahu harus serius tuh kapan. Gitu. Jadi kalau kadang pas serius pun aku suka bawa bercanda-bercanda. Lagi santai-santai, lagi ya baik-baik, pas jahatnya tiba jahatnya, pas nakal tiba nakalnya. Aku tuh orangnya, gimana ya, nggak suka ribet aja sih, yang aku tahu ya, penilaian aku sendiri. Sampai sekarang belum bisa diartikan bagaimana karena masih mencari jati diri sebenarnya itu gimana. Yang masih sibuk dengan dunianya, contohnya ya traveling, kerja, pacaran. Lebih mendefinisikan diri sih, ya keep go ahead aja. Yang penting aku ngadepin hari ini, ya udah mikirin hari ini. Atau hari esok, ya besok dipikirkan gitu. Aku pemalu, orangnya pemalu aslinya, pendiam, nggak suka kerja yang terlalu ramai, agak susah kontrol emosi. Ada beberapa orang yang bilang aku orangnya provokatif. Aku juga nggak tahu ya itu harus aku sikapi sebagai pujian atau justru sebaliknya. Tapi mungkin lebih tepatnya aku orang yang senang bertemu dengan orang-orang banyak, melakukan hal-hal yang itu melibatkan orang-orang banyak, dan ketika ide atau gagasan aku itu dipakai, aku senang aja gitu. Ya, kalau soal kerjaan, pertama aku mau kerja orang ya. Kemudian orangnya tidak terlalu mikir namanya gengsi. Yang penting selagi itu pekerjaan itu baik dan halal, insya Allah kita coba. Gitu. Aku itu orangnya gak gampang puas. Aku lumayan orang yang pengen banyak cobain hal-hal baru lah gitu. Aku orangnya cerewet. Cerewet banget sih, ya kan. Apalagi kalau di kantor sama teman-teman. Tapi aslinya aku anaknya pemalu, kalem. Memang suka buat onar sih dikit. Aku itu orangnya easy going sih, bisa dibilang gitu. Dan juga aku suka kenal dengan orang-orang baru. Suka ngepoin orang. Lebih suka bertanya-tanya. Suka ngulik sih ini ya. Aku seorang manusia semi-introvert atau bisa ambivert. Pengen sekali jadi seorang extrovert. Aku punya hidup dengan beberapa prinsip, beberapa idealis. Seperti prinsip aku nggak boleh nyakitin perempuan. Kalau nyakitin perempuan, aku nyakitin ibu aku. Balik lagi ke aku yang dulu. Maksudnya tuh aku dulu, ya maksudnya orangnya tuh mudah bergaul. Belum bisa bagian orang tua.
Kekhawatiran aku terbesar tuh ketika keluarga aku mungkin kenapa-napa. Kalau terjadi gimana, aku mungkin lebih stres, nggak tahu bisa bangkit lagi atau enggak. Kalau aku sih, aku itu gagal ngebagiin orang tua aku sih. Yang pastinya aku takut kehilangan orang-orang yang aku sayang. Kehilangan. Ya kehilangan orang tua, kehilangan teman-teman. Ya kehilangan orang tua yang udah ngebesarin aku sampai sekarang. Ya, teman-teman. Ya di mana lagi nyari teman-teman yang kayak teman-teman yang aku milih sekarang tuh? Ya di mana lagi nyarinya? Aku paling khawatir aku mati. Dan ya kalau terjadi nggak siap aja ninggalin orang terdekat. Keluarga aku, teman-teman aku gitu. Ya tidak bermanfaat bagi orang banyak. Kalau nggak ada manfaat ya rasanya manusia yang nggak ada guna gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya itu sih, kalau misalnya itu terjadi ya mencoba keluar dari situ kalau selagi bisa, dari keadaan yang seperti itu. Lingkar tapi rapat, bulat, lingkar tapi rapat. Awal bergabungnya itu event pertama kali itu Misce kalau nggak salah. Nama brandnya nggak apa-apa ya sebut ya. Jadi ngelola eventnya, brand awareness-nya, terus apa lagi ya. Pokoknya di event itulah. Mulai intensnya itu 2018. Awalnya itu magang. Pertama udah kontak-kontakan sama Bang Fadil sih di DM kayak sinilah ke kantor gitu. Terus aku nggak ke kantor-kantor. Terus dia telepon, "Weh, kok ke kantor sekarang? Ke Idea sekarang." Ya. Ah iya, ya udah ke Idea. Terus ngobrol. Bisa nggak pegang buku tahunan gini-gini? Wih, boleh tuh Bang kayak gitu. Akhirnya aku masuk magang di Idea di buku tahunan. Aku ada magang di suatu tempat. Lalu setelah magang di suatu tempat, aku merasa nggak nyaman di sana. Lalu aku lihat nih ada teman aku yang magang di Idea, stalking. Ternyata kerjaannya nih sama kayak di komunitas aku sebelumnya nih, kayak mereka lebih fleksibel gitu kan. Awal kamu itu tahun 2018 ada teman yang calling aku, kebetulan waktu itu dia ada project, kemudian dia calling, dia nawarin mau nggak kerja di Idea. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan kerjasama itu. Terus aku datang lah kan main-main ke sana, main-main. Awalnya main aja karena aku udah tempat magang kan. Terus pas main pertama itu, wih keren ya tempatnya gitu. Maksudnya suasananya enak gitu, kayak tempat nongkrong gitu. Sebuah panggilan yang tiba-tiba ya gitu, lagi main dapat telepon dari Bang Jimmy, "Kau lagi sibuk apa? Lagi di mana kau? Aku ke tempat kau." "Aku di sini." "Oke, tunggu aku ke sana." Aku tamat tuh kuliah, ada project dari SMA 9. Project SMA 9, aku diajak Bang Jimmy, berani coba nggak kata Bang Jimmy gitu kan. Ya udah aku bilang berani gitu. Terus jalan, aku tengok situasi dan juga abang-abang sekitar aku yang saat itu memang kayak ibaratnya aku nggak dijadikan anak kecil yang bisa kerja gitu. Tapi aku diibaratkan jadi rekan kerja. Itu yang salutnya aku sama orang Idea gitu. Bahwa PKL SMA 4 aktifnya di bulan 10 sih, tahun 2019 sampai sekarang. Kayaknya aku harus magang di Pekanbaru aja deh, nggak bisa keluar Pekanbaru. Di Pekanbaru pun sebenarnya aku punya beberapa opsi tempat gitu, tapi aku mantapin diri, kayaknya aku harus coba sesuatu yang baru lah. Kalau aku coba magang di studio atau di PH atau hal-hal yang sebelumnya udah aku tekunin juga, kayaknya bagi aku saat itu rugi aja sih gitu. Aku pertama datang tuh ada SMA 9 tuh datang. Ngobrol, tanya Pak Fadil, "Bang, ini apa nih? Kok rame anak-anak?" "Oh ini kemarin yang tur kemarin, yang kita mau kasih hadiah HP." Anjir nih kantor ini. Menurut kamu, satu kata yang mewakili Idea itu apa?
tumbuh, beda, Keren. Asik. Liar. Nyaman. Masa depan. Playground gitu. Keren. Multi talent. Kreativitas. Gokil ya. Gokil. Oh ya. Enaknya karena semuanya bekerja dengan teman-teman. Itu sih. Ya karena lingkungannya pun teman-teman sekolah juga kan dulunya. Jadi ya kerja itu lepas aja gitu. Saling ngertiin. Kalau nggak bisa ya udah, aku dari sini sih belajar. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Masih ada jalan lain kok gitu. Mempunyai ruang gerak yang lumayan luas, bebas. Gak enaknya ya jam kerja sih karena memangkas waktu. Bebas mau ngapain. Selagi masih di rulesnya, selagi masih di jalannya. Mau main musik keras-keras sampai jam 12 malam, mau dengerin musik sampai pagi. Berisik sih. Berisiknya tuh kayak kalau lagi di kantor tuh, itu di dalam ruangan editor ada yang dengerin musik besar-besar, di sana ada dengerin musik lagi, di sini ada Yajid yang main musik lah, ada apa ya ribut pecah gitu. Ya Jid, kau Jid. Nggak enaknya itu kayak berasa dibuntutin. Iya, berasa ditungguin terus gitu loh. Jadi kadang adik-adiknya tuh suka lupa waktu gitu loh. Kadang udah pulang dari kantor juga masih ditanyain tentang perihal buku tahunan. Tapi kadang sampai jam 12 malam tuh mereka masih, "Kak, ini tuh gimana?" Kayak, "Aduh, udah jam 12 malam deh," gitu. Iya, nggak enaknya beli rokok udah sebungkus tapi masih diminta David sama Aldo tuh sakit tuh, nggak enak tuh. Nggak enaknya di idea, ya mungkin ya teman-teman di kantor dan mungkin salah satunya aku juga malas bersihin kantor sebenarnya. Jadi kalau kantor tuh bersihnya kalau ada Bang Jimmy aja. Halo guys. Stop yo. Halo bro. Hai. Hai. doing? Movie night kita? Ya. Beli popcornnya. Harry Potter yang besar 97. Anjir, aku udah selesai. Game of Thrones kek? Ah iya, boleh. Sabar dale. Jemput wanita. Dia kunci motor. Anjay. Lampu. Oke, mau sama dia boleh. Betul deh. Ngapain nonton baru di kantor? Editing semua editing sih kayaknya, kecuali video. Sekarang aku lagi megang peran di buku tahunan, editing layout buku tahunan. Sebagai managing director ya, owner, founder, managing director. Semenjak corona ini sih aku masak sih di kantor ya kerjaan aku. Tapi kalau kerjaan rutinitas aku yang nyari project di IDEA. Sekarang yang paling intensnya itu fotografer, editor di salah satu proyekannya IDEA juga. Dari awal kemarin udah memang difokuskan ke yearbook, jadi PIC gitu, PIC sekolah. Jadi kerjaan aku ngapain aja jadi PIC itu ya kayak gimana ngatur jadwal dari antara sekolah sama IDEA segala macam gitu. Ngumpulin schedule, ngapain tema-tema, buatin mood board, kadang bantu desain juga, atau buatin mood board untuk desain gitu-gitu sih. Catat pengeluaran itu lebih datang ke sekolah-sekolah. Yang pasti jadi videografer, pilot drone, Tukang edit gitu, tukang edit. Kalau untuk editor tuh belum sampai ke situ lah ya. bisa dibilang ya tagline lah mungkin ya, tagline atau branding yang solusi menyenangkan gitu. Itu hal pertama yang aku kerjain di IDEA. Di luar itu aku seringnya diskusi ini sih sama anak-anak sekolah, konsep video mereka gimana. Mungkin simpelnya aku jadi semacam junior copywriter itulah di IDEA. Aku bantuin Bang Fadil juga ngisi konten sosmed, dan dalam beberapa pemotretan aku juga turun sebagai cadangan. Tur juga camping, yearbook, camper cadangan. Kalau sekarang sih lebih ke pokoknya ada tamu lah sekolah aku yang ngadang gitu. Lebih ke yang nemenin Bang Jimmy lah. Kemudian dari persiapan sampai eksekusinya. Teknis keberangkatan apapun itu, misalnya kayak list bus yang tadi, terus list hotel, terus aqua per bus, kantong muntah. Kalau jam kerja di IDEA Dari jam 1 sampai jam 30. Kita di kantor itu nggak ada office hour ya, nggak ada dari jam 9 sampai jam 5 sore, nggak ada. Kita di sana itu ada tugas,
terserah cara menyelesaikannya gimana, yang penting selesai gitu. 24 jam. Aku tidur. Iya. Kalau di dia ini aku kerja biasanya datangnya jam 10, paling pulangnya jam 10. Itu ya, karena nggak ada jam kerja, jadi sebenarnya nggak teratur, sebenarnya seperti itu. Kita kan termasuk orang seni nih gitu. Seni itu kan bebas. Jadi bagi saya pribadi ya jam kerja seorang seniman itu nggak ada waktunya. Baik itu malam, pagi, siang ya kapan ada ide muncul ya di situ kita kerja. Jadi nggak ada jam kerja sama sekali. Nggak nentu ya, fleksibel aja. Fleksibel. Ya kalau lagi padat ya kerjain sampai selesai gitu. Nah, kalau selesai nggak selesai lanjut besok gitu. Waduh, kalau jam kerja biasanya aku jam kerja tuh dibilang shift malam gitu. Kadang masuk siang, pulang malam. Kerja ditanya, nggak menentu. Yang membekas yang nggak bisa dilupain tuh 420. Itu pas tuh lagi bentrok tuh, ada tour SMA Plus sama 420 mau main ke kantor. Dan aku disuruh tinggal, kuat terus soalnya Zed, untuk 420 datang, dia live perform. Ya itu membekas sekali lah bang. Lari-lari di taman mimpiku, imajinasi tak menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Pikirkan tentang surga, seakan-akan di sana berhayal semua tentang jiwa. Tour SMA 4 sama event IMAK. Nah, itu yang paling membekas sama aku gitu. Kalau tour SMA 4 nih, aku pertama kali jadi PIC gitu. Dan ngadapin anak-anak SMA itu juga baru pertama kali. Oh gini ya rupanya jadi PIC gitu. Ada anak-anak yang agak menyebalkan, ada yang menyenangkan, segala macam. Ngadapin mereka tuh seru lah gitu. Sebenarnya banyak sih membekas, cuman kayaknya kalau ini aku lebih terharunya aja sih. Jadi perdana waktu itu waktu lagi bawa klien, itu diajain makan satu meja sama kliennya. Mereka makanannya ikan sebesar paha aku nih lah pokoknya ikannya. Dan aku sebenarnya suka seafood gitu. Cuman ya kalau aku makannya klien kan kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Jadi aku kayak makan nasi ramas di parkiran. Cuman setelah itu kayak salah satu siswanya ngajakin, "Bang, besok kalau makan abang harus satu meja sama kita ya. Nggak boleh makan sendirian lagi di parkiran." Itu kayak Bawa SMA 3 sama SMA 4 Pramuka ke Harau, total 19 bus, total orangnya berarti 740 orang siswa. SMA 4 sama SMA 9. Adik-adik tuh manja-manja sih, lucu pula. Jadi om-om. Aku baru sekali ikut di Al-Ulum, itu kayak udah rasa bapak-bapak kan, ngomong anak-anak di situ. Ya walaupun sekali dua kali kena carut sama orang itu kan. 2018 sih itu tur pertama ke Bromo sih. Karena aku belum pernah ke Bromo, itu goals juga sih bagi aku. Karena aku punya cita-cita, aku pengen keluar kemana-mana, tapi aku nggak mau bayar. Rapat penentuan anggota-anggota lain buat jadi anggota resmi IDEA. Seru kali sih. Waktu tur SMA 10 ke Medan. Aku ngurusin Indra Jekyll gitu, sampai yang gimana-gimana gitu kan. Kalau bagi aku sih, aku pengen fokusnya itu memang lebih ke kreatif media secara desain. Apakah itu branding suatu produk, atau branding perusahaan, atau event. Ya kalau pengennya aku punya studio musik, punya workshop sablon,
apa ya? Yang penting masih di dalam yang apa yang aku suka tapi cuannya gede gitu. Cuan. Intinya cuan lah. Studio foto yang lebih bagus, punya store merchandise. Ikut di festival film, bukan ikut jadi peserta gitu, tapi membuat ide buat festival film dan aku ada di situ. Punya kantor ada 3 lantai mungkin, punya ruangan sendiri buat syuting YouTube, film atau apapun itu, dan ya pokoknya menguasai segala lini bisnis yang lagi dibutuhin sama orang-orang. Karena kuat di aku setuju sama hashtag tagline yang kita bikin, solusi menyenangkan. Aku tipe yang beli barang biar kelihatan, sama makanan sih. Ya untuk happy, fun sama pacar. Funnya ya kayak gitulah, nama orang pacaran kan. Enggak lah munafik kan, Pak. Jujur ya, jujur. Nggak tahu mau beli apa. Uangnya buat apa? Habis buat nggak tahu buat apa. Habis buat makan, buat beli rokok, buat pokoknya hal-hal kayak gitulah. Beli baju, beli sepatu. Itu aja. Aku amankan dulu nih, misalnya kayak sedekahnya aku gimana gitu kan, karena prinsip aku kalau dalam rezeki aku tuh ada rezeki orang lain di sana gitu. Saya beliin ke kamera, drone, laptop, dan sejenisnya yang menunjang pekerjaan. Masih ada nggak ini aku ya? Uang tabungan aku ya? Mau pulang ke Medan? Yang pertama pas kuliah. Waktu itu, jadi aku pernah beli nasi goreng dekat kosan. Jadi pas aku dapat nasi goreng kan ada kerupuknya tuh. Jadi aku makan nasi gorengnya, kerupuknya aku simpan untuk makan besoknya lagi. Aku sering bokek sih. Kerjaan lagi sepi. Corona, anjing. Ini aku sempat jual Vespa waktu itu, gara-gara nggak bisa makan. Tamat kuliah, belum dapat kerja. Kerja belum dapat. Dapat kerja belum. Belum kerja belum. Seminggu inilah itu memang bokeknya kayak bokek abis hilang goblok gitu aja, kayak motor rusak kena sekian, HP rusak kena sekian, dapat uang tapi lari ke sana, uang makan nggak ada. Suasananya H-1 sebelum lebaran, jadi aku lagi makan, mama aku datang kayak ngasih duit 300.000 kan, ini beli baju lebaran, sama baju koko, sama inilah pokoknya buat sholat besok deh. Di situ aku kayak langsung, seharusnya sih aku yang ngasih, bukan orang tua aku yang ngasih gitu. Ya, aku malu sama diri aku sendiri sih. Waktu itu memilih idealis untuk tidak mengambil beberapa job. Akhirnya kosong, ATM-nya kosong, dompetnya kosong. Bolong ya. Bisa beli cemilan Borobudur 3 truk. Beli hamster 1 toko sih kayak. Ya mungkin untuk bayaran skripsi teman-teman yang belum skripsi. Bisa buat perbaiki motor aku sampai benar-benar bagus. Banyak kayaknya tuh ya. Motor aku kan pong-pong. Dengan adanya uang idea aku cukup buat cewek-cewek nempel. Nah, ya bilang aja, nonton yuk kan. Boleh, aku nanti bayarin sekian ya, sekian gitu. Adalah dijual gitu, padahal nggak seberapa. Kalau uang segitu sih bisa beli ini sih, kopi jelly setahun, bisa traktir sekantor lah, sama kantor-kantor yang lain. Beliin tetangga rumah masing-masing, tuh nikahin orang sekampung. Ngajak satu angkatan makan ampera. Bisa ajak Donald Trump makan. Kenapa? Makan teh. Buat beli stok rokok setahun deh kayak.
Bisa bikin ide yang baru. Mungkin aku membusuk di kosan. Kayaknya aku owner deh. Iya, kayak gitu. Atau aku di event jadi IO juga mungkin. Aku mungkin apa ya? Ya untuk freelance mungkin. Freelance. Di samping itu aku mungkin juga jadi porter atau guide. Seandainya nggak dia ya usaha lah pastinya. Soalnya usaha ini pun sebelum gabungnya dia udah ada gitu. Ya mungkin lebih fokus ke sini atau cari usaha-usaha lain, bantu usaha orang tua seperti itu mungkin. Buka usaha, lebih ke kuliner. Jualan kali ya, jualan makanan kali ya. Nggak jauh-jauh dari musik, nggak jauh-jauh dari foto, desain. Tapi ya itu nggak tahu di mana gitu. Kalau aku nggak di IDEA, organisasi sama bisnis gitu. Palingan ngurus skripsi pertama, kedua mungkin lagi serabutan nyari job kemana aja, mungkin tak tolong sama teman-teman yang punya link, punya apa, paling dong gua tolong ya. Mungkin main project ini apa ya, project infrastruktur kali ya. Bikin jembatan, bikin jalan gitu. Kalau aku nggak ada ide, aku sekarang pasti di kos Ajit. Kayaknya aku lagi liburan aja sih. Ke Bandung mungkin atau ke Jogja nyusul temen aku. Tapi corona ya? Itu aku di rumah aja. Wih, apa ya? Pertama kali aku pacaran SMA, aku masih ada cupu di dalam hubungan dengan pacar. Ya emang cupu. Jatuh cinta. Aku nggak tahu ini jatuh cinta atau enggak gitu kan. Tapi dari SD aku udah kayak coba deketin cewek tapi nggak pacaran gitu. Pertama jatuh cinta tuh masih aku kelas 6 SD. Waktu itu pacarannya masih kirim surat tuh. Kelas 2 SMA. Gimana ya? Dia pernah bilang, aku pernah bilang. SMA deh kayaknya. Cewek lah pastinya ya. Mungkin sama cowok, apalagi guru cowok. Aduh. Waktu aku SMA, itu sih yang betul-betul aku. Terus sekarang gimana sama anak tuh? Gini sih. nggak kayak gini, tapi gini. Atau mungkin bisa jadi kayak gini. Kapan itu SMP kelas 1? SMP kelas 1? Iya, sama namanya Cut Atika Fadila Putri. Di Medan dia sekarang. SMP dia kelas 3 kelas 1. Di waktu SMP mungkin masih hidup berhubungan baik kok, karena mantan gak boleh dimusuhi pak. Mantan itu tahu semua apa yang kejelekan kita, dia tahu semua, jadi nggak usah dimusuhi, bahaya. Aku jujur ya, aku pertama kali fall in love emang pas TK. Serius sumpah. Falling in love tuh karena yang aku tahu dulu tuh, aku suka sama kamu mau gak suka sama aku? Pokoknya aku tahu, ini cantik ya. Suka aku sama cewek ini. Sampai pulang ke rumah tuh aku curhat sama abangku. Aku suka sama dia gitu. Habis itu dibilangnya, cium lah kalau suka-suka. Dia berdiri kan, aku kayak jemput. Datangan lari, aku cium, lari. Responnya kayak bingung lah. Hit and run, brutal sejak dini. Patah hati, ya pernah lah. Dulu ya waktu yang itu, yang aku betul-betul kayak jatuh cinta itu, ujung-ujungnya aku nggak pacaran sama dia gitu. Pernah lah bang, ya sakit sih bang. Karena aku orangnya setia gitu. Serius? Sekali pacaran tuh lama? Dekat aja lama? Pernah. Patah hatinya tuh lebih mikir kayak, kayaknya nggak bakalan serius deh hubungan ini gitu kan. Ya udahlah, jadi teman aja, anggap teman gitu. Nggak usah baper gitu. Pernah lah pasti. Biasa aja sih pak. Biasa aja. Nangis saya paling. Rasanya? Oh, sakit pak, sakit kali. Oh ya sakit ya. Sakit juga ya. Sakit juga ya kan. Galau ya sesaat namanya masih labil SMA. Tapi tidak berlarut-larut lah. Ya kalau saya pribadi sih untuk nyikapin hal-hal semacam itu ya dengan cara traveling. Pergi yang jauh sampai benar-benar lupa dengan apa yang terjadi. Pernah anjir. Pernah.
Rasanya kayak tinggal kelas, boy. Samar. Iya. Awalnya aku pacaran sama dia, cuman karena aku dekat sama teman cewek, jadi teman aku nih tak suka sama pacar aku yang sekarang, tuh disuruh putus. Bodohnya aku lagi, aku putusin pula dia. Anjing curhatan. Berarti yang goblok kau atau siapa? Aku. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Itu profesional kerja itu, nggak boleh. Pernah. Waktu lagi tag foto buku tahunan dia kan, ada satu anak yang ini kayaknya kayak bersinar gitu aja dia, bersinar kan. Terus ngobrol sama aku kan, anaknya cantik ya, anaknya baik. Sekarang ya gitu aja, chat gitu aja, dia udah punya pacar. Entah, emang nggak tahu ya. Nggak pernah sih. Selama ini nggak pernah. Cuman aku nggak mungkin bilang nanti sih bang. Nanti kalau cewek aku nonton, wah kacau bang. Jadi nikah aku tahun ini bang. Nggak ada. Ya paling baper ya sama semua kru. Jadi sama vibes kantor ya, peduli ya, personil nggak ada. Pernah sama kru, bukan sama Afra. Bapernya misalnya kayak gini deh. Aku habis kerja begadang semalaman gitu. Aku tidur di sofa. Bangun-bangun udah ada yang nyelimutin gitu. Kan selesai habis. Dibilang baper, belum sampai ke bapernya sih. Hampir baper ya sering. Tapi nggak follow up gitu. Sejauh ini nggak pernah. Nggak pernah. Yakin? Ayo sih. Yes. Klien yang baper sama kau ada nggak? Yang ngechat ada gitu. Ya. Yang ngechat bikin risih. Ada. Pernah dong. Foto selfie. Kayaknya mungkin tuh udah bisa dibilang sama-sama. Banyak. Tambah lagi mereka open gitu kan, mereka stalking IG, DM-an, siapa yang nggak mau gitu kan Pak. Tapi ya untuk sekarang kita profesional kerja aja. Karena kalau kita lanjutin, kedepannya itu pasti bakalan kacau. Pernah sih, pernah. 2018 9. Iya, waktu itu lagi jomblo. Terus? Lagi jomblo dan butuh sesuatu yang cewek sih ibaratnya gitulah. Menenang hati lah. Cile. Terus ya gitu. Kita jangan cepat tua. Tetap otentik, maksudnya tetap jadi diri sendiri, karena menjadi diri sendiri itu bisa melaju terus, membawa idea meng-Indonesia asik. Soalnya aku nggak kebayang aja sih kalau aku udah tua, aku udah punya anak, aku udah punya istri, ngerjain tour atau ngerjain yearbook tuh kayaknya aneh rasanya gitu. Jadi aku kayak nggak pengen cepat tua lah. Aku berharap idea ini memang bisa membantu semua orang. Dan kembali ke tagline-nya idea, solusi menyenangkan. Lebih besar, keluarganya lebih solid, proyeknya kalau bisa yang bercuan-cuan ya, biar bisa kaya sama-sama. Idea itu nggak hanya bisa buka cabang gitu, nggak hanya di Pekanbaru, bisa di Sumatera Barat atau di Jambi di kampung aku kan. Mana tahu bapak aku atau ibu bisa kerja di situ juga gitu. Berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Makin disiplin lah mungkin kita orang-orang dia. Bisa ngebikin festival gitu ke depannya, festival band contohnya. Skalanya itu Indonesia, tapi yang kita besarin bukan barunya. Ekspansi yang direncanain itu bisa berjalan, rezeki yang di dalam sana cukup, dan jangan sampai bubar, jangan sampai tutup, jangan sampai, tolong jangan sampai. Mungkin pesan aku yang nonton video ini ya, apapun itu kalau suka lakuin aja, kalau selagi masih positif gas terus. Berkreativitas dengan cara kalian bisa. Implementasinya bisa kemana aja. Kalau kalian pengen buat ini, coba aja gitu. Kenapa enggak gitu. Bahkan konteksnya orang tua yang larang. Buktiin kalau misalnya apa yang menurut kalian benar itu memang benar. jangan ragu untuk melangkah, karena step pertama itu sangat penting. Kerja keras boleh, jangan nyerah di tengah.
jawabannya itu nggak di tengah, nggak di awal, pasti di akhir. Tapi jangan lupa ibadah dan bersyukur itu penting. Nggak usah jahat-jahat sama orang. Mulailah peduli sama orang lain gitu. Dan buat kalian yang kayak tai, jadilah tai yang berguna. Udah. Udah. Iya, Mak. Asik lah masa udah.